Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast HMJ Ilmu Ekonomi, bincang-bincang santai sama kita aja. Dengan saya Hulwana Asyani dan kita sudah kedatangan narasumber kece kita. Selamat datang Kak Dian Mokfira. Halo adik Wana. Iya, halo Kak juga. Halo kesehatannya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, kalau untuk saat ini sehat-sehat saja sih. Oh iya, alhamdulillah Kak. Kan kita mau menyambut Hari Perempuan nih Kak, tanggal 8. Betul. Kalau boleh Kak, bisa tidak berikan pandangan subjektif Kakak tentang sebenarnya sekarang kedudukan perempuan itu seperti apa? Terkhususnya kan kita mahasiswa nih dalam ranah kampus. Betul. Seperti apa itu Kak, kalau boleh? Ya, kalau secara umum sih bagaimana kedudukan perempuan, tentunya saya memandang bahwa harusnya perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama. Betul. Sama dalam hal apapun. Jadi misal kita menganggap bahwa hari ini mayoritas perempuan khususnya yang berkecimpung dalam lembaga kemahasiswaan itu cenderung sangat minim, yang menduduki posisi ketua misalnya, ya ada banyak variabel yang melatar belakangi gitu. Misal yang pertama karena adanya mindset atau cara pandang yang sudah mengakar bahwa perempuan itu memiliki kapasitas yang tidak mumpuni ketika dia menjadi seorang ketua misalnya gitu. Dan yang kedua, variabel-variabel yang menurut saya tidak rasional, misalnya perempuan itu lemah gitu, kurang tegas, irasional, emosional, sehingga ada banyak perempuan dan juga ada banyak laki-laki yang menjadikan variabel-variabel yang tidak rasional ini menurut saya itu tidak mendukung perempuan ketika ingin menjadi seorang pemimpin, khususnya di lembaga kemahasiswaan. Cuman kalau berangkat dari pengalaman saya selama berlembaga di internal khususnya, sejauh ini misal kalau kita mengambil sampel lembaga internal yang ada di HMJ Fakultas Ekonomi, ya tolok ukur untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi siapapun bisa, asalkan memiliki kapasitas keilmuan misalnya, memiliki ketegasan khususnya, memiliki komitmen dan prinsip, memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjadi seorang pemimpin. Ya, aku pikir hari ini di HMJ Fakultas Ekonomi itu masih menetapkan atau menggunakan tolok ukur seperti itu. Itu karena sudah hampir 5 tahun lebih saya mengamati iklim kepemimpinan dalam HMJ itu sendiri. Itu tidak ada tolok ukur yang dijadikan untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah jenis kelaminnya, itu sampai sejauh ini tidak ada. Misalnya di HMJ Ilmu Ekonomi sudah ada perempuan Arnisa yang menjadi ketua. Dari perbankan syariah misalnya ada Fitri, teman angkatan saya, teman seperjuangan juga. Terus akuntansi, ya mungkin akuntansi sejauh ini yang belum pernah diduduki oleh ini perempuan, nggak tahu kapan gitu. Terus apalagi ya, HMJ Ekonomi Islam, kalau mulai dari angkatan 19 angkatanku itu belum ada sih perempuan, cuman nggak tahu kalau sebelumnya mungkin ada. Kemudian di Dema juga sudah ada perempuan yang pernah menjabat jadi ketua Dema, gitu. Jadi kedudukan perempuan harusnya sama sih dengan kedudukan laki-laki. Sama yang kita maksud di sini adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa sama-sama mengakses posisi itu dengan menetapkan tolok ukur yang menurutku rasional. Kalau kita sedikit menyinggung tentang bagaimana stigma negatif ketika perempuan yang diberikan akses atau ruang untuk menduduki posisi ketua, itu terkadang banyak yang menganggap perempuan itu baperan. Baperan. Betul. Atau bagaimana Kak menurutnya adik Wana?
Kalau saya sendiri itu konstruksi Kak, sebenarnya dia yang memberatkan perempuan itu sendiri. Ya. Mungkin kita bisa sedikit cerita bagaimana kan pernah jadi ketua di Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI Kak. Pernah tidak ada stigma yang diberikan dari orang-orang lingkup FEBI yang memberatkan kita selama menjabat sebagai ketua Dema karena itu gender mungkin Kak? Iya, kalau sejauh ini sih di Dema belum pernah sih. Selama menjabat juga memang tidak ada stigma bahwasanya kalau baperan orang tidak bisa jadi ketua, itu tidak ada. Ya. Cuman saya pernah di lembaga internal jurusan itu mendapatkan label seperti itu sih, bahwa kurang bagus kalau perempuan yang jadi ketua. Cuman kan kita tidak bisa pukul rata siapa yang mengatakan itu, misalnya senior secara umum atau keseluruhan atau junior kah. Cuman pernah mendapatkan bahasa-bahasa seperti itu. Betul. Dan kita sebagai perempuan tentunya merasa keberatan dong gitu. Karena sejatinya baik laki-laki maupun perempuan pasti memiliki yang namanya perasaan gitu. Cuman mungkin takarannya yang berbeda, takarannya yang berbeda. Ya begitu. Nah, misal kita kembali ke referensi bacaannya kita. Kita selalu menuntut yang namanya kesetaraan, kesetaraan. Seperti pertanyaannya tadi adikku Ana, bagaimana sih Kak kedudukannya laki-laki dan perempuan misal dalam kampus secara umum atau dalam lembaga kemahasiswaan secara khusus? Sebenarnya kalau berdasarkan pendapat subjektifku, saya sih menuntut yang namanya keadilan. Karena setara yang kita inginkan sebenarnya secara bersama-sama itu kan memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau saya mending kita menuntut yang namanya keadilan. Jadi semua orang bisa mengakses apapun itu, mau itu ilmu pengetahuan, mau itu jabatan, itu semua. Betul. Cuman kalau saya selalu menanamkan dalam diri saya, ketika kita ingin mengambil satu keputusan, yang pertama harus kita pikirkan adalah bagaimana konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Misal kita mau menjabat jadi ketua Dema, nah itu kan memiliki banyak pertimbangan dan konsekuensi yang logis ketika kita ingin memilih itu. Kemudian yang kedua, ketika kau menganggap dirimu setara dengan laki-laki memimpin di Dema misalnya, yang paling penting menurut saya adalah independensi. Bagaimana kita tidak terikat oleh banyak tekanan misalnya atau variabel. Ya maksudku tidak terikat dalam artian ya mungkin akan ada banyak intervensi, masukan, pertimbangan, tapi yang menentukan kita mau kemana itu kan kita. Nah ini yang saya maksud independensi yang harus kita miliki gitu. Ya mungkin setiap orang berbeda-beda prinsip dan komitmen yang ingin dia bangun dalam dirinya. Tapi kalau saya sih yang saya terapkan kemarin menjabat di Dema itu seperti itu. Mantap Kak. Ya. Oke Kak, terus kan berbicara tentang kampus nih. Pasti kan setiap kampus punya peraturan atau suatu regulasi nih Kak. Ya. Apakah di UIN sendiri ada regulasi yang ditetapkan yang memberatkan perempuan dalam akses berlembaga Kak? Kalau kita meninjau dari aturan-aturan tentang perempuan misalnya yang dikeluarkan oleh pimpinan Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar terkait bagaimana akses perempuan dalam berlembaga, itu sebenarnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan, baik disampaikan melalui tulisan maupun desain itu tidak ada aturannya ya. Jadi kita melihat saja ketika dia adalah mahasiswa atau mahasiswi itu berhak berlembaga, dan itu tidak ada batasan kok masuk di lembaga internal kah, eksternal kah, itu terserah. Jadi memang tidak ada aturan atau regulasi secara khusus yang membatasi perempuan untuk berlembaga khususnya di UIN Alauddin Makassar. Kalau begitu Kak, tidak ada regulasi yang mengatur, sejauh mana paling kampus mendukung perempuan Kak dalam mengapresiasi diri mereka dalam satu lembaga? Tadi luput saya sampaikan, memang tidak ada aturan khusus yang melarang perempuan untuk berlembaga. Tapi secara umum itu ada aturan yang membatasi mahasiswa untuk berlembaga.
kalau teman-teman pernah buka buku sakunya UIN Alauddin Makassar, itu kan sangat jelas disampaikan di dalamnya bahwasanya mahasiswa yang belum menginjak semester 3 itu tidak diperbolehkan untuk berlembaga. Ya, artinya apa? Aturan ini kalaupun memang membatasi perempuan, pada akhirnya kan juga membatasi laki-laki tuh. Jadi mungkin secara umum regulasinya gitu, tapi kalau secara khusus ke perempuannya toh saja yang dibatasi, itu tidak ada sejauh ini. Cuman kalau kita mau melihat rentetan aturan, sempat diperbincangkan terkait bagaimana kampus mendukung peran perempuan dalam berlembaga ya. Kalau sebenarnya sih tidak ada dukungan juga sebenarnya dalam bentuk aturan, tidak ada. Justru itu tadi yang aku bilang, tapi pembatasan untuk berlembaga. Sejauh ini aturan yang coba dirancang oleh kampus sendiri terkait bagaimana prosedur pengaduan tindakan kekerasan seksual. Bagaimana SOP yang harus kita lewati ketika kita ingin melakukan pengaduan terhadap tindakan atau kekerasan seksual yang kita dapatkan di kampus. Cuman sangat disayangkan lagi karena ternyata yang saya dengar SOP itu tidak diterbitkan oleh kampus itu sendiri. Iya, jadi secara legal itu tidak ada aturan atau SOP terkait pengaduan atau penanganan kasus kekerasan seksual. Cuman kalau kita mau lihat di lingkungan fakultas itu ada dibentuk yang namanya ULT, Unit Layanan Tugas. Jadi kalau misal di Fakultas Ekonomi toh terjadi yang namanya tindakan pelecehan atau kekerasan seksual, itu kita bisa mengadu ke ULT. ULT waktu itu terakhir Wadek 3. Cuman sejauh ini saya memandang ULT setiap fakultas itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah, itu tervalidasi melalui struktural yang saat ini yang ada di setiap fakultas itu belum mengalami perombakan. Nah, misal kalau kemarin di Fakultas Ekonomi itu Pak Amir selaku Wadek 3, tapi kan Pak Amir sekarang naik menjadi dekan, secara otomatis kita tidak tahu dong kita akan mengadu ke siapa lagi, apakah ke Pak Amir atau Wadek yang baru. Nah, tapi baru-baru juga saya mendapatkan informasi ternyata dalam pembentukan ULT setiap fakultas itu mahasiswa juga punya struktur tersendiri dan itu di-SK-kan. Nah, waktu itu terakhir yang jadi pengurus ini mungkin pengurus nih itu Karisna di periode tahun 2022. Tuh, jadi mahasiswa juga dilibatkan dalam proses penyaringan dan penanganan ataupun pengaduan kasus pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Cuman setelah itu tidak ada lagi sosialisasi, edukasi. Jadi kurangnya sebenarnya ini ketika kampus betul-betul mau mendukung perempuan dari posisi yang aman, rasa aman, ya harusnya ada sosialisasi, edukasi yang dilakukan secara masif. Gitu. Jadi sejauh ini kita tidak tahu kita mau mengadu kemana karena strukturnya masih masih ngambang-ngambang karena tidak ada perombakan. Harusnya kan ada regenerasi, ada perombakan struktur kepengurusan gitu supaya legal. Gitu. Oke Kak, terus kita berbicara tentang pemimpin dalam satu organisasi nih Kak. Kalau dari data yang saya rangkum, untuk ketua Dema baru periode ini sekarang Kak, dari 6 fakultas itu ternyata hanya 1 Kak yang cewek dari 6 itu. Jadi kita 5-1. Nah, mungkin pandangan subjektif Kakak lagi nih, apa ya alasannya perempuan itu masih sulit memegang kepemimpinan dalam satu organisasi, terusnya kampus? Sebenarnya sih kalau kita mau melihat data itu, saya berasumsi bahwa mungkin saja perempuan hari ini itu tidak mengambil posisi strategis di fakultas, dalam hal ini ketua, itu bukan karena adanya perebutan ruang di situ. Maksudnya perebutan ruang antara laki-laki dan perempuan, bukan di situ, tapi mungkin karena faktor individu perempuan hari ini yang menurutku bisa jadi karena mereka malas belajar, atau mereka terlalu nyaman dengan sosial medianya gitu, sehingga karena pada waktu itu mungkin misal kayak di Fakultas Ekonomi hanya
ada satu figur yang kita lihat layak, yaitu laki-laki, ya kenapa tidak kita menekan figur itu gitu. Tapi kalau misal kondisinya dari 8 fakultas misalnya, semua yang berpotensi untuk naik menjadi seorang ketua itu adalah perempuan, jadi kenapa tidak kita menekan perempuan itu gitu. Jadi kalau saya sih pesan untuk perempuan-perempuan ya harus banyak belajar, memiliki banyak prinsip tentunya, karena untuk saat ini ya saya merasa bahwa dunia kontestasi politik baik yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus itu masih sangat sehat. Jadi siapapun bisa menduduki peran itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Berarti Kak kembali ke kualitasnya perempuan itu sendiri, Kak. Perempuan atau saya nggak tahu sih kalau fakultas lain, tapi kalau di ekonomi masih sehat saja, mau laki-laki atau perempuan itu bisa semuanya bebas. Ya. Lalu Kak, mungkin apa gerakan yang harus dilakukan oleh perempuan ini Kak dalam meningkatkan eksistensi mereka di kampus? Iya, jadi kalau seperti itu saya bisa beranggapan bahwa hari ini eksistensi perempuan di kampus itu menurun kalau begitu, kalau dipertanyakan eksistensinya. Untuk eksis di di lembaga kemahasiswaan misalnya, itu sebenarnya ada banyak alternatif yang kita lakukan. Misal perempuan bisa terjun dalam gerakan-gerakan yang diadakan oleh lembaga kemahasiswaan. Misal kalau ada konsolidasi, perempuan bisa hadir di situ untuk vokal, menuangkan ide dan pikirannya gitu. Terus teman-teman juga bisa turun ke jalan. Ketika teman-teman merasa bahwa ada suara-suara perempuan atau suara-suara rakyat Indonesia yang harus kita perjuangkan, itu kan perempuan secara tidak langsung akan eksis. Nah, apalagi perempuan merasa bahwa dirinya pantas untuk menjadi seorang ketua, ya kenapa tidak dia mengambil posisi itu? Kan untuk menjadi seorang ketua kita harus berani atas komitmen, atas konsekuensi dan resiko yang bakalan kita hadapi. Itu kan tidak berdasarkan jenis kelamin, tapi siapapun harus ya menurutku memiliki beberapa pertimbangan itu. Nah, selain itu apa? Kalau kita lihat dari ini pengalaman subjektif dan pendapat subjektif saya, kok kurang ya perempuan yang membawakan materi-materi, kalau Anda bilang orang-orang materi-materi sulit. Misal kalau dalam pengkaderan internal itu kerangka berpikir ilmiah misalnya SPKPT atau kemahasiswaan, biasanya perempuan itu diberikan ruang untuk mengambil atau membawakan materi tentang keperempuanan, keadilan gender gitu. Jadi saya sempat berdiskusi dengan ada salah satu kawan dari Unismu. Dia bilang begini, sebenarnya banyak perempuan yang bisa berpikir gitu. Jadi kalau kita bawa materi gender ternyata tidak berpikir begitu. Begitu mungkin maksudnya. Sebenarnya banyak perempuan yang bisa berpikir. Banyak perempuan yang bisa membawakan materi-materi sulit kayak kerangka berpikir ilmiah, keilmuan. Kalau dalam lembaga eksternal HMI misalnya NDP, sebenarnya banyak bisa semua Tapi yang menjadi kekurangannya adalah ketika hari ini masih banyak orang-orang yang memikirkan bahwa laki-laki yang paling bisa membawakan materi itu. Jadi kita ini sebagai perempuan tuh dia mundur saja. Kalau laki-laki sering memang gitu, lebih banyak memang gitu. Ya kenapa tidak kita sebagai perempuan melakukan satu bentuk dobrakan gitu. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau hari ini tidak ada perempuan yang bisa membawakan materi-materi, kalau bilang orang adalah materi-materi yang sulit gitu. Misal kayak filsafat, kenapa tidak ada perempuan yang bisa berfilsafat? Kalau saya kemarin maba angkatan 2019 itu masih ada senior perempuan yang bawakan materi filsafat, itu masih ada. Epistemologi itu masih ada. Cuman untuk beberapa tahun terakhir mulai dari angkatan 2020 sampai sekarang itu saya tidak pernah ditemukan, khususnya di Fakultas Ekonomi. Saya tidak pernah ditemukan. Tidak tahu apa pemicunya, apakah memang kurang belajar atau bagaimana. Saya tidak tahu bagaimana itu sekarang kondisinya teman-teman perempuan di lembaga kemahasiswaan terkait ini fokus kajiannya atau disiplin ilmu pengetahuannya.
gitu. Oke Kak, jadi berarti di sini ya intinya dari perempuannya juga lagi nih Kak. Ya sekalipun memang ada stigma-stigma masyarakat tentang perempuan begini begitu, tapi kita harus bisa mendobrak stigma itu nih Kak. Ya betul. Iya. Coba perempuan bangkit untuk buktikan bahwa kita bisa juga berpikir rasional. Ya betul. Ya Harus, walaupun Kak. memang punya perasaan, tapi ya kurasa sangat mengkerdilkan posisi perempuan ketika kita menganggap bahwa perasaan itu akan melampaui ilmu pengetahuannya gitu. Maksudku sejauh mana Anda bisa membaca pikiran dan perasaannya orang, Betul, betul, betul. Ya, jadi bisa saja itu hanyalah sebuah hipotesa, gitu loh. Jadi untuk memvalidasi itu, coba teman-teman buktikan. Teman-teman masuki semua ruang-ruang ilmu pengetahuan, ruang-ruang belajar. Ketika ada momen teman-teman merasa bahwa saya ini bisa jika kayaknya jadi ketua, ya kenapa tidak teman-teman ambil posisi itu. Oke Kak, mungkin bincang-bincang yang sangat menarik tentang bagaimana kehidupan perempuan terus secara anak kampus nih Kak. Sampai minuman tak dilupai minum. Oh iya, boleh jadi minum boleh, ini. Kak, Oh iya, disilakan, diminum dicicip. dulu. Iya. Ya, sebenarnya perempuan kalau sejauh ini saya mengamati itu memang sangat menurun gerakannya, Betul, apalagi Kak, perempuan apakah istilahnya itu feminis sama tak kapan di. Iya. Tapi kalau saya pas maba pernah baca bukunya siapa di penulisnya saya lupa tapi bukunya itu judulnya Feminis Manifesto kalau saya tidak salah. Itu judulnya warna bukunya warna pink. Ya paling awal sekali itu aku baca sama bukunya Mansur Faki apa judulnya itu di keadilan gender kalau tidak salah. Nah itu bisa dijadikan sebagai pengantar untuk teman-teman perempuan kalau mau berbicara tentang bagaimana kedudukanku sebenarnya, bagaimana posisiku sebenarnya di masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pengantar kalau saya, karena terkadang juga perempuan kalau sudah mendarah daging itu pola asuh yang dia dapatkan kan sebenarnya kenapa kita menuntut yang namanya kesetaraan, keadilan karena ada bentuk-bentuk ketidakadilan. Seandainya adil ini pembagian peran, ya tidak bakalan berkuar-kuar itu perempuan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan. Ya karena mereka merasa bahwa dari kecil mereka mendapatkan berbagai macam manifestasi kontrol, gitu, yang sangat patriarki kalau bahasanya anak-anak, sehingga ya itu terus mindsetnya sampainya dewasa. Iya, jadi ada sebenarnya satu sistem yang mendominasi yang sangat bekerja sama, bercumbu misalnya, yaitu sistem patriarki dan kapitalisme. Oh, oke Kak, sangat menarik pembahasan. Jadi mungkin ya bagi kita ya perempuan-perempuan tetaplah untuk mau berjuang mengambil apa yang memang harusnya kita dapat. Tetaplah berjuang untuk mau memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi kita. Selamat Hari Perempuan. Terima kasih Kak Dian Mafira atas waktunya, sama-sama atas ruangnya. Oke, materi-materi kerennya tadi. Selamat datang lagi. Selamat menantikan podcast selanjutnya HMJ Ilmu Ekonomi. Saya Puluhan Asyani pamit undur diri. Jika ingin bincang-bincang santai sama kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.